أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ustaz, jawab salam itu nggak wajib bagi 3 golongan. Yang pertama orang tidur, yang kedua orang gila, dan yang ketiga anak kecil. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum jawab salam saya, mudah-mudahan tidak termasuk di dalam 3 golongan tersebut. Sekali lagi kurang kompak sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan miftahan lituruqil khairati was sa'adah wa akrama ibadahum tahhara qulubuhum fa askana fiha widadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi dalla biqaulihi ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Muhtaram Ustadz Zaki selaku Ketua DKM Musalla Nurul Iman, tak lupa para shaimin was shaimat, hadirin wal hadirah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya juga sepertinya nggak kenal nama-nama bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi ta'zim saya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Tiada kata yang indah pada malam yang berbahagia ini selain memanjatkan puja terhadap zat Allah yang maha kuasa, puji terhadap zat Allah yang maha suci, serta syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan ribuan nikmat. Sampai-sampai nikmat tersebut yang Allah berikan kepada manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, tidak ada satu makhluk pun, satu manusia pun yang mampu menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini ditegaskan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung-hitung nikmatku, niscaya engkau tidak akan pernah menemukan angkanya. Dalam artian tidak ada yang mampu menghitung. Seandainya Allah berikan, cabut nikmat mata kita 10 menit aja, tiba-tiba lagi naik motor, cabut nikmat matanya 10 menit, apa yang terjadi Bapak Ibu? Celaka. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan kepada orang yang ahli maksiat sekalipun, Allah berikan, karena Rahman Rahimnya Allah. Makanya kalau kita pelajari tafsir Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi Maha Pengasih Ar-Rahman, untuk seluruh makhluknya yang ada di dunia, baik itu orang kafir sekalipun, orang mukmin, diberi kasih sayang Allah. Tapi Rahimnya Allah khusus akan diberikan kepada umat muslim yang masih ada iman di dalam hatinya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Terutama 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 6412, boleh dilihat di Sahih Bukhari. Kebetulan saya baca jadi bisa bicaranya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat
yang banyak manusia dilalaikan oleh keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang. Banyak orang diberi nikmat sehat, tapi belum diberikan nikmat kesempatan yang Allah berikan. Dan kita di sini alhamdulillah dengan sehatnya dan diluangkan waktunya, kita mampu melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban, yaitu salah satunya sholat Isya berjamaah, dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan sholat tarawih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sebelum lanjut saya mau nanya dulu, karena biasanya saya kalau ngisi agak lamaan Pak Bu. Kira-kira kuat berapa lama nih hari malam ini? Biasanya saya itu 2 jam, paling sejam setengah. Kira-kira kalau kultum kuliah terserah antum, berarti terserah saya ya. 5 menit ya? 5 jam, insya Allah kita selesainya aja ya. Nanti kalau misalnya waktunya habis, angkat tangan aja. Kita kuat-kuatan gak apa-apa. Karena saya kan jadwalnya sekali, jadi saya usahakan untuk full power. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita, revolusi Islam sedunia, perubah zaman jahiliyah, pembawa misi Islamiyah, yang telah merubah zaman muter-muter sampai ke zaman komputer, yang telah merubah zaman gila menjadi zaman Honda, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan sampailah kepada kita semua selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini tercatat oleh Allah sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kayaknya pembukaan aja lama banget ya, nggak selesai baru sholat. Tapi singkat. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sejatinya manusia yang beriman dan yang tidak beriman sekalipun mengharapkan masuk surganya Allah. Betul? Betul? Kalau ibu-ibu suruh milih surga yang tak dirindukan atau dirindukan surga, Bu? Kedengar nggak sampai luar? Kedengar ya? Surga yang tak dirindukan. Oh, dirindukan surga. Kalau bapak-bapak bagaimana? Milih surga yang tak dirindukan atau dirindukan surga? Oh, sama, berarti dirindukan surga. Kalau kita satu arah, orang taat maupun orang yang ahli maksiat sekalipun pasti mengharapkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira surga ini termasuk makhluk Allah atau bukan? Nah, ini kan pengen masuk surga belum tahu nih. Surga termasuk makhluk Allah atau bukan? Makhluk Allah, karena surga diciptakan oleh Allah. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mushtaqatun. Surga merindukan 4 golongan manusia, arba'ati nafarin. Ternyata surga juga bisa merindukan dan sangat rindu terhadap 4 golongan tersebut. Al-awwal talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaumi Ramadan. Jadi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama talil Quran, orang yang rajin, orang yang rutin membaca Al-Quran. Surga menunggu orang-orang tersebut. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kita bahas dari 4 tersebut satu-satu. Mudah-mudahan 5 menit jadi selesai jam 8. Tarawihnya kita Al-Baqarah coba ya, 1 halaman. Mudah-mudahan selesai. Sekali-kali lah Pak, Bu. I'tikaf niatin aja dari sekarang ya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kullu syai'in yartaddu bil Qur'an ay yasbahal adim
segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Contohnya Jibril alaihi salam nazzala bil Quran fa asbaha sayyidul malaikah. Malaikat Jibril turun membawa Al-Quran fa asbaha sayyidul malaikah, maka dia menjadi rajanya para malaikat. Bahkan disebut Ruhul Amin. Oke, contohnya yang lain. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nazzala alaihi al-Quran fa asbaha sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad menjadi sebaik-baiknya nabi dan rasul. Bahkan banyak para nabi mengharapkan menjadi umatnya. Kita sudah sangat bahagia menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain, ketika Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asbaha sayyidul umam, maka umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik di antara umat-umat lainnya. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, fa asbaha sayyidul layali, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam terbaik di antara malam-malam lainnya. Dan hal ini diabadikan pula di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira kalau 1000 bulan itu sama dengan berapa tahun? Di sini kan kayaknya ada ahli matematika nih. Kurang lebih sekitar 84 tahun atau 83 tahun. Kita belum tentu usianya sampai 83 tahun. Bisa jadi orang yang tenang duduknya tiba-tiba nggak bangun lagi. Di sini mudah-mudahan nggak ada ya. Takutnya susah dibangunin nanti. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Masih tentang Al-Quran. Udah lebih ya? Nggak apa-apa. Berarti satu tema aja. Ketika Al-Quran diturunkan kepada hati seorang hamba, maka orang tersebut menjadi sebaik-baiknya manusia di antara manusia lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya orang di antara kalian ialah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran Allah akan jadikan mulia baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka waktu terbaik kita dalam hidup ini adalah ketika kita bersama Al-Quran. Makanya sayang, 1000 sayang, rugi sekali orang-orang yang di bulan Ramadan di mana diturunkannya Al-Quran sampai mushafnya aja tidak disentuh sama sekali. Tapi sering dengar enggak apa-apa. Ya, sholat tarawih itu kan sering dengar, Ustaz. Lah baksa, insya Allah pahalanya sama. Yang dengar sama yang baca sama-sama dapat pahala. Tapi mudah-mudahan di luar sini bapak-bapak, ibu-ibu istiqamah dalam membaca dan belajar Al-Quran. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Lanjut. Talil Quran wa hafidhil lisan. Orang-orang yang kedua yang dirindukan surga adalah orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Tadi Ustaz Maksum beberapa hari yang lalu membahas tentang ya berkaitan dengan riba. Ternyata salah satu yang membatalkan puasa adalah riba. Rabbus shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang-orang yang puasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya illa al-ju'i wal 'atas, kecuali lapar sama hausnya aja. Mau nggak kira-kira udah capek-capek ini, apalagi paling nikmat itu ketika bangun dari tidur dengar suara azan. Lagi puasa, besok harus puasa lagi. Subhanallah. Udah gitu jadi lemes tuh. Kalau mau ceritain tentang asal mula puasa mau nggak Pak? Bu, tapi panjang lagi nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa lah.
Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dalam salah satu ulama yang hidup pada abad 8, Syekh Uthman menceritakan dalam sebuah kitabnya bahwasannya pertama kali Allah menciptakan makhluk awwalu ma khalaqallahu al-aqli. Ketika Allah menciptakan akal, kemudian kata Allah, wahai akal, menghadaplah. Akal menghadap. Kemudian berbalik. Kemudian ditanya sama Allah, wahai akal, man anta wa man ana? Siapa engkau dan siapa aku? Lalu akal menjawab, ana Abdullah wa anta Rabbi. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Sahih, betul. Kemudian Allah menciptakan makhluk baru berupa nafsu. Kemudian ketika nafsu diciptakan ditanya, wahai nafsu, berbaliklah. Nafsu diam aja. Wahai nafsu, menghadaplah. Nafsu juga diam aja. Ketika nafsu ditanya sama Allah, wahai nafsu, man anta wa man ana? Siapa engkau dan siapa aku? Lalu nafsu menjawab, saya adalah saya, engkau adalah engkau. Lalu Allah hukum nafsu selama 100 tahun dalam neraka jahim, yaitu neraka yang paling panas. Ketika 1000 tahun lamanya diangkat oleh Allah, kemudian ditanya lagi, man ana wa man anta? Siapa engkau dan siapa aku? Lalu nafsu menjawab, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Kemudian Allah hukum lagi yang namanya nafsu selama 100 tahun di neraka ju', yaitu neraka yang paling lapar. Kemudian selama 100 tahun diangkat lagi. Jangan membayangkan 100 tahun lama ya, perbandingan dunia akhirat itu tidak ada apa-apanya gitu. Satu hari di dunia 50 tahun di akhirat. Jadi kalau bapak-bapak ngerasa hidupnya lama sampai 70 tahun, di akhirat itu kali aja 50 kali 70 tahun. Subhanallah, makanya abadan abada selama-lamanya. Nggak ada tuh yang namanya wah nanti setelah di surga kemana lagi, nggak ada. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kayaknya banyak ceritanya. Saya biasa cerita sama anak-anak kali ya. Jadi sama ibu-ibu, bapak-bapak juga cerita juga. Tapi insya Allah berkaitan dengan riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Setelah itu nafsu dan akal diciptakan. Setelah 100 tahun diangkat, man ana wa man anta, baru menjawab, ana Abdullah wa anta Rabbi. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Baru kedua-duanya dimasukin ke dalam manusia. Nah, sampai sekarang kalau manusia yang pakainya nafsu aja berarti belum bisa ditundukkan. Makanya perintah puasa agar menundukkan nafsu. Selama 11 bulan kita berpoya-poya menggunakan nafsu kita tanpa arah. Dan di bulan Ramadan Allah gembleng, Allah tarbiyahkan kita agar la'allakum tattaqun. Itu tujuannya, biar bersih lagi sebenarnya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Lanjut sedikit lagi lah. Orang-orang yang dirindukan surga yang pertama talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an. Orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Makanya cocok sekali kalau misalnya tadi setiap awal diumumkan siapa yang mau menyumbang bersedekah untuk orang yang berbuka puasa. Dalam salah satu riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1421 itu diceritakan bahwasannya ketika itu Rasulullah bertemu dengan orang Yahudi. Kemudian orang yang Yahudi mengatakan assalamualaikum, kematian untukmu, kepada Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, alaika, kematian untukmu juga. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dikatakan orang tersebut? Dia mendoakan kematian untukku dan aku pun mendoakan kematian untuknya. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguhnya orang Yahudi tersebut akan tersengat oleh binatang hitam, yaitu ular atau kalajengking. Tapi ternyata ketika Rasulullah masih duduk di tempat yang sama, orang Yahudi tersebut masih hidup. Apakah Rasulullah berbohong? Padahal Rasulullah in huwa illa wahyu yuha. Ucapan Rasulullah selalu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi para sahabat heran, kata Rasulullah disengat sampai mati kok enggak. Kemudian Rasulullah lewat, orang Yahudi tersebut lewat kembali.
wahai fulan, turunkan kayu bakar tersebut. Kemudian kayu bakar tersebut diturunkan dan dilihat, ternyata ketika dibongkar di situ ada ular hitam dan kalajengking. Kemudian Rasulullah penasaran, apa yang menyebabkan dia tidak mati? Kemudian Rasulullah bertanya, amalan apa yang membuatmu sedemikian rupa sehingga engkau masih selamat dari gigitan ular dan kalajengking tersebut? Saya ini adalah seorang tukang kayu bakar yang setiap hari kerjaannya nyari kayu bakar. Hari ini saya membawa 2 potong roti, yang satu saya makan dan yang satu lagi saya sedekahkan. Kemudian Rasulullah bersabda, demikianlah orang-orang yang bersedekah mampu diselamatkan daripada kematian yang buruk. Subhanallah, baru sepotong roti. Kalau ibu-ibu bawanya sepanci, kolak atau apa, subhanallah, itu umurnya makin panjang lagi. Tadinya mau jatuh nggak jadi itu, atau mau meninggal saat itu, subhanallah, Allah tahan bala pada waktu itu. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Nggak selesai-selesai saya kalau berdiri itu pengennya lama. Makanya satu lagi ceritanya Pak, ini penting. Ketika hal ini dijelaskan di dalam sahihnya Imam Bukhari yang tadi saya sebutkan, nomor hadis 1421. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, kemudian bumi bergetar dengan sekencang-kencangnya. Bergetar. Kemudian Allah menciptakan makhluk berupa gunung yang ditempatkan di pelosok penjuru dunia. Kemudian bumi tersebut seketika itu berhenti. Kemudian para malaikat ta'jub melihat kehebatan gunung yang ketika itu bumi langsung berhenti. Kemudian bertanya, ya Rabbi, hal asyaddu min khalqika minal jibal? Apakah ada makhlukmu yang lebih kuat daripada gunung? Lalu Allah berfirman, na'am, al-hadid asyaddu min khalqika minal jibal. Ada, besi itu lebih kuat daripada gunung. Malaikat penasaran, ya Rabbi, hal asyaddu min khalqika minal hadid? Apakah ada makhlukmu yang lebih kuat lagi daripada besi? Na'am, an-nar asyaddu min khalqika minal hadid. Api lebih kuat daripada besi. Malaikat bukan berarti bodoh banyak bertanya kepada Allah, akan tetapi untuk mengajarkan manusia jangan sok tidak, karena di atas langit masih ada langit. Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Rabbi, hal asyaddu min khalqika minan nar? Apakah ada makhlukmu yang lebih hebat lagi, lebih kuat lagi daripada api? Nah, al-ma asyaddu min khalqika minan nar, bahwa air lebih kuat daripada api. Penasaran bahwa ibu-ibu pada sampai kapan selesainya? Ini panjang, berurutan, tasalsul, saling berkaitan. Kemudian bertanya lagi, apakah ada makhlukmu yang lebih kuat daripada air? Allah menjawab, na'am, ar-rih asyaddu min khalqika minal ma, bahwa angin lebih kuat daripada air. Di situ kemudian malaikat masih nanya lagi, ya Rabbi, hal asyaddu min khalqika minar rih? Apakah ada makhlukmu yang lebih hebat, lebih kuat daripada angin? Kemudian na'am, ada. Kemudian Allah berfirman, rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu tunfiqu biyaminihi, yaitu orang anak Adam yang menyedekahkan hartanya dengan tangan kanannya, hatta la ta'lam, sehingga tidak tahu amalan tersebut. Nggak pengen tahu itu tangan kirinya tuh, nggak pengen kepo itu sedekahnya berapa ratus juta sih, enggak. Tapi akhfah disembunyikan sedekah tersebut sampai nggak ketahuan siapa-siapa. Tiba-tiba masjid kurangnya berapa juta tiba-tiba bangun dari hamba Allah. Itu subhanallah, itu orang yang paling kuat di seluruh dunia daripada makhluk-makhluk lainnya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Yang terakhir, orang-orang yang merindukan surga, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita empat-empatnya, mudah-mudahan termasuk salah satunya atau empat-empatnya kita dirindukan oleh surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kelamaan, bapak-bapak belum sholatnya ini pakai surat apa? Jangan-jangan surat Al-Baqarah. Sebab ada kejadian Pak, ketika hari pertama dia sholat
ketika sholat lama banget, nanya sama temannya, ini bacaannya apa sih? Al-Baqarah, sapi lah, pantesan gede, nggak jadi. Besoknya sholat ke masjid lain, nanya, di sini bacaannya apa? Di sini mah alfil. Loh, alfil apaan? Gajah. Waduh, di sana Al-Baqarah udah panjang, gimana mau alfil lebih gede lagi gajah? Akhirnya nggak jadi sholat. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan yang di sini itu istiqomah sehingga puasanya diterima, sholatnya diterima, dan amal-amal lain yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mempunyai tiket masuk surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila banyak perkataan yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang benar, itu datangnya jelas dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan dalam salah kata, itu jelas-jelas datangnya dari kebodohan yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.